Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Provinsi Lampung makin gencar merealisasikan rancangan peraturan daerah usulan dari DPRD Lampung tahun ajaran 2020. Hal ini terlihat dari rapat dengar pendapat Bapemperda dengan Pertuni dan Dinas Sosial Provinsi Lampung di ruang Bapemperda DPRD Provinsi Lampung Senin 31 Agustus 2020. Dalam kesempatannya, anggota Komisi 5 DPRD Provinsi Lampung Lesti Putri Utami mengatakan bahwa Praperda ini merupakan salah satu raperda usulan DPRD Provinsi Lampung dan memang sangat diperlukan karena keadilan dan kemanfaatan serta kepastian hukum. Kan kami yang mengerjakan, terus itu kan memang usulan dari kita dan sebenarnya itu adalah raperda yang memang sangat-sangat diperlukan karena butuh keadilan dan kemanfaatan serta kepastian hukum untuk teman-teman penyandang difabel. Kalau ditanya sudah sejauh mana, ya tahapannya adalah beberapa bulan lalu baru disahkan untuk judul. Sekarang lagi pembahasan masalah NA, di dalamnya nomenklatur, pasal-pasal, klausul yang sudah mengatur tentang itu, apa saja yang dibutuhkan, terus namanya kewajiban-kewajiban apa seperti apa. Nah makanya hari ini kita undang teman-teman dari Pertuni khususnya, terus ada intinya komunitas difabel dari seluruh, ada tunanetra, tunarungu dan lain-lain. Ya intinya memang ingin mendengarkan keluh kesahnya mereka yang mengalami, mereka yang ada di lapangan, dan mereka juga yang punya nanti ke depannya mereka juga yang memanfaatkan fasilitas dari raperda ini sendiri. Jadi memang kita hari ini memang benar-benar memfasilitasi dan mendengarkan masukan-masukan yang memang sebenarnya sudah manfaat sekali dari mereka. Banyak sekali masukannya dan yang paling utama sangat-sangat menyentuh hati. Gitu. Nah Mbak, dari 2013 kemarin kan kita ketahui kan ada juga nih perda soal difabel. Nah itu ada perbaruan apa sih yang baru dari perda yang sekarang ini? Justru pembaruannya sangat banyak sekali. Kalau dibilang dari 2013 kita sudah punya, ya memang kita sudah punya, tapi kan nomenklaturnya diaturnya dengan mengupgrade tahun-tahun yang sekarang loh. Jadi seperti tadi masukan-masukan dari teman-teman ya, masalah aplikasi berbasis teknologi, akomodasi, transportasi itu kan juga sangat diperlukan. Mungkin kalau 2013 tidak se-update itu, tidak se-upgrade itu. Jadi sekarang di tahun 2020 sudah 7 tahun lebih dari 2013, ya kita harus mengupdate itu. Bagaimana kita juga bisa menjadi seperti negara-negara yang sudah memiliki basis tentang teknologi dan aplikasi yang kemanfaatannya bisa dirasakan oleh teman-teman difabel. Terus, substansinya lebih mengikat ya Mbak nanti untuk perda yang baru ini? Oh iya. Yang 2013. Kalau dibilang substansi lebih mengikat, ya kan kita membuat ini raperda intinya adalah memang pengen dirasakan kemanfaatannya sama teman-teman difabel. Kalau dibilang sekarang bagaimana tahun 2013 sudah ada, sekarang adalah kebutuhannya di tahun ke depannya, intinya gitu. Mbak, judulnya apa? Judul perdanya? Ya itu tadi kan, kalau raperdanya kan kalau kemarin kita masalah hak layanan dari teman difabel atau disabilitas. Tapi ini akan jadi berubah lagi karena sebenarnya tadi ada pembahasannya bukan jadi hal kurang pantas, tetapi lebih baik menyusun nomenklatur yang memang benar-benar menjadi hak dan kewajiban daripada pemenuhan daripada teman-teman difabel itu. Jadi insya Allah sih kayaknya ini judul akan berubah juga gitu. Sementara itu, Ketua Bapemperda DPRD Provinsi Lampung Jawa Harohadan mengatakan saat ini kendala yang dihadapi adalah masalah aplikasi berbasis teknologi, akomodasi, dan transportasi. Hal itu sangat diperlukan dan diupdate di usulan perda tahun ini. Tentunya gini, kita kan paling tidak kita punya keinginan yang lebih lah, artinya dari yang perda sebelumnya. Ada beberapa hal yang menurut kita harus kita lengkapi di perda ini. Misalnya seperti yang mereka inginkan tadi kan, bagaimana soal pendidikan itu diuraikan juga di situ, walaupun tidak sedetail itu karena itu kan akan dibuat di pergub ya, kalau detail sekali. Bagaimana mereka bisa mengakses pendidikan, artinya yang betul-betul mereka bisa bisa enjoy di dalamnya dan bisa apa sih, dinikmati sedemikian rupa gitu. Jadi jangan mentang-mentang mereka misalnya disabilitas terus mereka misalnya harus sekolahnya di tempat seperti yang sekarang ada sekolahnya itu SLB. Nah artinya ini sekolah yang memang seperti mereka mintakan tadi, bagaimana kita bisa menyadarkan orang tua, bagaimana kita pendidikan itu dimulai dari orang tua, artinya bagaimana orang tua ini bisa berperan. Nah kan gitu, karena yang bersangkutan punya kekurangan, ya kan, dari segi fisiknya ada kekurangan.
bagaimana kita bisa memberikan pemahaman kepada orang tua untuk dia mendidik anaknya harus seperti ini, misalnya begitu. Sebelum anak ini masuk di arena sekolah yang lebih tinggi, maksudnya begitu. Jadi dari awal sudah dikawal sama keluarga. Jadi yang akan mendidik awal dini itu adalah keluarga. Nah itu loh. Jadi itu salah satu yang menurut saya ada di dalam perda ini, yang di perda sebelumnya belum ada. Artinya paling tidak agak sedikit dirinci lah, rigid lah gitu kan. Rigid. Kemudian mereka menginginkan misalnya dari segi pendidikan, dari segi kesehatan. Kemudian menerima banyak sekali masukan dari mereka, sehingga mungkin inilah yang akan menjadi bahan diskusi kami lebih lanjut ya. Baik internal Bapemperda, kemudian TA. Kebetulan tadi TA yang membuat raperdanya dan naskah akademiknya kita hadirkan. Sehingga masukan-masukan ini menurut saya harus, kalau memang bisa diakomodir semuanya ya kita akomodir, ya gitu. Kita cari celahnya. Ya tentunya kita sesuaikan juga dengan kewenangan. Apa kewenangan provinsi, ya kan? Yang menjadi kewenangan provinsi itu apa, itu harus kita detailkan. Tapi kalau itu memang kewenangan kabupaten kota, tentunya ini kan mengikat nantinya. Benar. Otomatis mengikat kepada kabupaten kota. Saya kira itu. Dan kita mungkin akan juga di dalam pasalnya itu akan ada apa sih sanksi yang diberikan ketika ini tidak dijalankan. Kak, tadi ini menarik Kak, ada salah seorang ASN nih Kak ya, yang dia difabel itu istilahnya bukan dari lahir Kak. Nah baru, tetapi perhatian pemerintah itu kurang Kak. Artinya tidak memperhatikan lebih detail soal bagaimana dia sehari-harinya. Terus dia dianggapannya nggak ada kerjaan khusus Kak. Nah tanggapan seperti apa? Iya saya kira, nah inilah salah satunya ya. Ketika dia mungkin tadi kan sudah bekerja, kita sudah paham nih orangnya seperti apa, apalagi dia kejadiannya dia sudah bekerja. Mungkin bisa dilihat produktivitas dia saat bekerja lagi normal atau seperti apa, kan jadi pertimbangan menurut saya. Jangan melihat dia dalam kondisi yang sudah sakit kan gitu. Ini akan menjadi bahan bahan dasar lah untuk menilai kembali. Saya kira nggak apa-apa dia diteruskan kerja seperti itu di tempat yang sama, kita berlakukan gitu loh. Artinya dia boleh kerja di situ, saya kira bisa. Artinya saya juga sangat miris loh, begitu pintarnya tadi, luar biasa, seperti orang baca teks padahal dia nggak baca apa-apa. Dengan kondisi yang seperti itu ya, mereka bisa gitu. Itu yang saya terharu tadi, luar biasa. Kita aja yang sempurna nggak begitu. Nah kira-kira kapan nih Kak realisasi perda ini Kak? Apakah kita optimis di tahun ini Kak? Oh kalau ini karena dia usul Bapemperda ya, kebetulan ketua Bapemperda kita punya 2, ya kita harus sahkan di tahun ini. Saya kencingnya begitu. Karena gini loh, oke lah seperti yang satunya soal sumber daya pariwisata. Mungkin salah satunya untuk mendatangkan PAD, ya kan? Tapi kalau yang satu ini kan sosial, kemanusiaan. Nah ini harus berimbang menurut saya. Kita bekerja harus seperti itu. Jadi dua-duanya menurut saya nggak ada pilihan, harus disahkan. Siap. Perda urgent masuk ya? Iya. Yang membuat ini kan nanti kita dari gedung DPRD Rio Kiwari melaporkan. Jadi kita ayo sama-sama berdoa. Go! Hey, hello! Hey, apa kabar kawan? Semoga semua baik, diberi kesehatan. Hey yo, let's go! Jangan sampai low.